Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi yang wafat tahun 277 Hijriah dan Abi Zur'a Ar-Razi yang wafat tahun 264 Hijriah rahimahumullah ta'ala, dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan muqaddimah kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Sudah kita sampaikan. Kitab ini asal muasalnya pertanyaan yang diajukan oleh putra dari Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah ta'ala. Kita mau baca dari awal. Qala rahimahullah, sa'altu abi wa aba zur'a an madzahibi ahli sunnah fi usuluddin. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah tentang ajaran-ajaran Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan usuluddin, prinsip-prinsip atau pondasi-pondasi agama atau yang berkaitan dengan akidah. Kita sampai kepada ucapan an madzahibi ahli sunnah fi usuluddin. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala menjelaskan ucapan Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim tadi, apa yang dimaksud dengan madzahib ahli sunnah fi usuluddin. Kata beliau, hadal amrul awal fi hadir risalah asy-syarifah. Ini adalah bagian awal dari kitab yang mulia ini. Usulu ahli sunnah wal jamaah fi usuluddin. Apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan usuluddin? Ai fil aqidah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para ulama Ahlus Sunnah telah menyebutkan nama-nama
lain dari al-aqidah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah punya istilah ilmu akidah yang membedakannya dengan ahlul bid'ah. Apa saja nama lain akidah? Yang pertama, tadi usulu ad-din. Sebagaimana judul buku ini, Asluddin. Ya, kalau aslu mufrad, tunggalnya, bentuk jamaknya usul. Namun intinya sama, pondasi-pondasi agama. Kemudian nama lain akidah, at-tauhid. Maka dulu ada kitab ulama salaf yang berjudul Kitab Tauhid, Imam Ibnu Khuzaimah, yang wafat tahun 311 Hijriah, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada lagi nama lain al-aqidah, yaitu asy-syariah. Maka Imam Al-Ajuri menulis kitab akidah judulnya asy-syariah. Ya, termasuk referensi kitab akidah Ahlussunnah yang agak panjang, ya, atau yang panjang lah. Kemudian yang keempat, nama lain akidah versi Ahlussunnah, as-sunnah itu sendiri. Dengan berbagai macam redaksinya. Ada yang sunnah tok, ada yang pakai syarhus sunnah, ada yang pakai usulus sunnah, ada yang pakai shorihus sunnah. Yang intinya as-sunnah itu sendiri. Itu akidah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada berapa tadi? Tambah lagi al-iman. Ya, seperti Imam Ibnu Manda punya kitab Al-Iman dan lain seterusnya. Ini beberapa nama lain akidah versi Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan Ahlul Bidah. Mereka punya istilah lain tentang akidah. Di antaranya ilmu kalam, atau mungkin ilmu filsafat, atau ilmu mantik, atau yang semisal dengannya, yang salah satu pembedanya, kalau akidah Ahlussunnah dibangun di atas dalil qala Allah, qala Rasul, dan ijma' salaf. Adapun mereka, ini dibangun di atas akal. Dan tadi seperti ilmu mantik misalnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum mempelajarinya sama dengan makan bangkai. Mau makan bangkai? Hah? Apa hukum makan bangkai? Hah? Haram, kecuali darurat. Apa daruratnya? Ya, kalau apa? Hampir mau mati baru boleh makan bangkai tersebut. Selama nggak ada yang lain. Demikian pula ilmu mantik. Yang pertama itu berasal dari Yunani. Dari orang-orang kafir, bukan dari kaum muslimin. Makanya aneh kalau ada yang membanggakan ilmu-ilmu tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Boleh mempelajarinya hanya sebatas untuk membantah. Adapun yang enggak untuk membantah, untuk bangga-banggaan, oh anak sudah pelajar, na'udzubillah min dzalik. Sama dengan hukum memakan apa? Bangkai tadi. Ini yang difatwakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau punya buku judulnya Naqdul Mantik, membantah ilmu mantik. Demikian pula kitab beliau yang lain, Ar-Radd 'alal Mantiqiyin. Kata beliau, ilmu mantik la yahtaj ilai zaki wa la yantafi bihi al-balid. Ilmu mantik, ilmu yang tidak dibutuhkan oleh orang yang cerdas, ya, dan tidak bermanfaat bagi orang yang bodoh. Artinya apa? Sia-sia mempelajarinya, kecuali bagi tadi. Ya, maka sekali lagi hati-hati. Ini ya istilah-istilah ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah yang berdasarkan akal. Ya, atau yang sudah sering kita sampaikan, ilmu kalam, ilmu filsafat, ini satu family, ya, satu apa? Satu keluarga. Intinya dibangun di atas akal. Bahkan banyak kekufuran di dalamnya juga. Hati-hati. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa usuluddin li ikhrajil fiqh alladhi ustuliha alaih. Dinamakan ilmu usuluddin untuk mengeluarkan ilmu fiqih, ya, cabang agama. Ini sekedar istilah saja untuk membedakan mana pembahasan ilmu akidah, mana pembahasan cabang akidah.
Fa'inal fiqh yusammal furu'. Fikih dinamakan ilmu furu' cabang agama. Sekali lagi hanya sekedar untuk apa? Ya, pembedaan saja, bukan untuk meremehkan. Ya, sebagaimana misalnya kelompok Harokah. Mereka dulu punya istilah, ada pembahasan lubbuddin, yaitu inti agama dan kulitnya agama, kisr. Kata mereka masalah jenggot, masalah cingkrang. Ini masalah kulit. Ya, nggak usah dibahas. Ngapain? Orang kafir sudah sampai bulan kok kita. Hah? Bahasa apa? Ya kalau kita silahkan pergi ke bulan, kita insya Allah. Hah? Nah, nas'alullah ta'ala al-jannah. Intinya harus betul-betul dipahami. Kalau seperti itu pembahasannya, ini bid'ah dalam agama. Membagi agama yang untuk dilecehkan salah satunya. Meskipun kita yakin dalam ilmu agama ada prioritas. Tauhid, akidah itu yang paling utama. Tapi tanpa melecehkan, meremehkan apa? Urusan agama yang lain. Jangan sampai tadi, nggak usah dibahas. Masalah apa? Isbal tadi, masalah jenggot dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, kalau sekedar pembagian, ya ini ilmu akidah, ini ilmu fiqh, maka tidak ada masalah, kata para ulama. Sebagaimana Imam Abu Hanifah, ini juga nama lain ilmu akidah. Beliau menulis kitab judulnya Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar, untuk membedakan dengan Al-Fiqhul Asghar, fikih yang kecil, bukan meremehkan, bukan tidak ya diamalkan, ya namun sekedar untuk membagi saja, tidak ada masalah. Ini kata Aisyah. Kemudian kata beliau, amal akidah fatusama usuluddin wala nakara fi hadzal ism. Akidah dinamakan usuluddin, dan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tidak ada pengingkaran dalam hal seperti ini atau penamaan seperti ini. La nakara fi ismi usuluddin, bal ismu usuluddin min asmail akidah inda ahli sunnati wal jamaah. Tidak boleh diingkari penamaan akidah dengan ilmu usuluddin. Itu nama lain dari akidah versi ahli sunnah wal jamaah. Ini yang kita isyaratkan tadi. Para ulama ahli sunnah betul-betul ingin membedakan ya antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Litamayyuz. Sebagaimana firman Allah, liyamizal khabisa minat tayyib. Allah ingin membedakan antara yang jelek dengan yang baik. Makanya muncul istilah as-salafi, as-salafiyun, ad-da'wah salafiyah. Ini tujuannya litamayus, membedakan dengan ahli al-bidah. Dan ini sudah dilakukan oleh ulama dari kalangan para sahabat. Ketika munculnya bid'ah, ahlul bid'ah, maka Abdullah bin Abbas menggunakan istilah ahlus sunnah. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada yang hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas, yang berseri-seri wajahnya ahlus sunnah, yang hitam kelam wajahnya al-bid'ah. Ini litamayus. Ya, sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang suka nyinyiri istilah as-salafi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba liman azhara madzhab salaf wan tasabil wa'tazza ilai. Tidak tercelah orang yang menampakkan mazhab salaf, menisbatkan diri kepada mazhab salaf. Ana salafi. Ini kata beliau, laib tidak tercela. Yang tercela yang nyinyiri apa? Istilah apa? Salafi atau yang alergi, yang fobi dan sebagainya. Sekali lagi, laiba limat azhara mazhab salaf wan tasaba ilai. Yang menisbatkan kepada mazhab salaf wa tazza ilai, dan berbangga dengan mazhab as-salaf. Fa inna mazhab salaf la yakunu ila haqqan. Karena mazhab salaf itu pasti benar. Ya, sekali lagi, manhaj salaf, mazhab salaf, mazhab ajaran para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in pasti benar, yang menyelisih pasti batil. Kemudian kata beliau, wa inna man nakara allati hakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi bina'it takfir ala tafriq baina usuluddin wa furu'uddin. Ada ungkapan dari Syekhul Islam yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Kayaknya beliau mengingkari pembagian agama menjadi usuluddin dan
furu'uddin, cabang agama. Padahal yang beliau maksud itu untuk membantah orang-orang yang mengatakan nggak ada pengkafiran dalam masalah cabang agama. Cabang agama seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kata sebagian orang terutama ahli kalam, ya tidak ada pengkafiran dalam bab furu'uddin. Ini yang diingkari oleh Syekhul Islam. Kenapa? Karena dalam masalah sholat, puasa, zakat, haji ada titik-titik yang itu bisa mengeluarkan orang dari al-Islam. Contohnya, kalau ada orang yang mengingkari wajibnya sholat, muslim atau tidak? Ijma salaf, ijma ulama, orang itu kafir. Yang apa? Mengingkari. Tapi kalau Anda tanya, kalau ada orang nggak sholat 5 waktu, kafir atau tidak? Hah? Ini khilaf di antara para ulama. Antum bedakan mana yang merupakan ijma salaf, mana yang merupakan, nanti akan disampaikan juga, ijma salaf tentang akidah, dan mana itu perselisihan antara ulama dalam masalah akidah, demikian pula dalam masalah cabang agama. Seperti yang sudah pernah mungkin kita isyaratkan, Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat mengkafirkan, dalam riwayat yang lain tidak mengkafirkan. Imam Syafi'i terang-terangan mengatakan tidak kafir orang yang tidak apa? Salat 5 waktu selama masih meyakini kewajibannya. Adapun yang sudah tidak meyakini kewajiban salat, ya salat 5 waktu maksudnya, maka dia kafir. Sama dengan yang tidak meyakini wajibnya puasa Ramadan. Bagi yang terpenuhi syarat-syaratnya. Yang enggak meyakini wajibnya puasa, haji, zakat. Bagi yang mampu, maka kafir. Itu asalnya pembahasan apa? Furu'uddin, masalah sholat, puasa, zakat, haji, masalah cabang apa? Agama, masalah fikih. Cuma ada di situ bab kemurtatan bagi yang tidak meyakini akan kewajiban. Ini yang diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bagi yang membagi agama menjadi prinsip agama, cabang agama, hanya sekedar untuk mengatakan cabang agama tidak boleh ada kafir mengkafirkan. Paham dong? Ya sekali lagi, ini yang diingkari. Adapun sekedar istilah, tidak ada masalah. Bahkan beliau juga dalam kesempatan yang lain membagi agama menjadi 2 tadi. Kemudian beliau mengatakan fayaj'aluna takfir bi'tida'in fi usuluddin wa yamna'una takfir fi furu'uddin. Yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak boleh membagi agama menjadi prinsip dan cabang kalau hanya digunakan tadi dalam usuluddin ada pengkafiran, kalau dalam masalah cabang agama enggak ada pengkafiran. Ini yang keliru. Wa kilal amrain mukhalifun lima kana alis salaf fa inna salaf makanu yabnuna takfir ala taksimiddin ila usul wa furu'. Ini semuanya menyelisih salaf karena salaf tidak membangun masalah takfir, hanya masalah usuluddin saja, bahkan juga masalah apa? Cabang agama ada bab at-takfir, yaitu tadi yang mengingkari kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Fala yambaghi fahmu kalami Syekhul Islam ala ghaira muradi. Maka tidak selayaknya memahami ucapan Syekhul Islam yang tidak sesuai dengan keinginan beliau. Dan ini mirip dengan kasus yang kemarin sempat rame, ada sebagian orang yang membela Iran, membela Syiah Rafidhah dengan ucapan Syekhul Islam bahwasanya Syiah itu masih lebih baik daripada apa? Orang kafir. Padahal yang dimaksud oleh Syekhul Islam itu Syiah yang nggak sampai ke derajat Rafidhah. Ya, kalau kita mau teliti, Iran agamanya Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini dikafirkan oleh Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ahmad, laisatir rafidatum lal islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidhah bukan Islam sama sekali. Ya, kalau dia mengatakan kan nggak semua Syiah kafir. Iya, tapi kita tujukan kepada Syiahnya siapa? Rafidhah, Iran yang dulunya dipimpin oleh Khomeini al-Halik laknatullah alaih, mengatakan dalam kitabnya Kashful Asrar, yang ringkas di rumah saya ada kitab tersebut Kashful Asrar, ringkasnya Nabi Muhammad itu biang kerok perpecahan umat. Kenapa? Karena
beliau tidak menjelaskan siapa khalifah sepeninggal. Dan dalam kitab itu ada pengkafiran terhadap Abu Bakar wa Umar. Masihkah dikatakan seperti ini? Ya, Muslim? Na'udzubillah min dzalik. Ditambah lagi dalam kitab yang lain, Al-Hukumatul Islamiyah, wa inna min dzarrati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antara ajaran kami memiliki imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat ataupun oleh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah seperti dikatakan masih Muslim? Makanya tidak aneh Syekh bin Baz rahimahullah taala mengkafirkan Al-Khomeini karena memang kafir ya ajarannya. Maka sekali lagi hati-hati dengan yang membuat syubhat. Tadi Syekhul Islam mengatakan mereka apa? Lebih baik daripada orang kafir. Mereka sama dengan apa? Yahudi, sama-sama apa? Kafir. Siapa yang menyamakannya? Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Af'al Khalq Af'alil Ibad. La ubali sallaitu khalfal Yahudi awin Nasrani amil Jahmi awil Rafidi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, Nasrani, pengikut Jahmiyah, pengikut Syiah Rafidah. Yahudi kafir enggak? Nasrani kafir enggak? Kata beliau sama dengan Jahmiyah, sama dengan Syiah Rafidah. Ya, ini sekali lagi ada yang menyalahgunakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk membela Syiah Rafidah yang ada di Iran. Sekali lagi yang dimaksud beliau Syiah yang masih di bawah derajat Rafidah seperti Syiah Zaidiyah yang nggak sampai ucapan-ucapannya kufur meskipun mereka al-bidah. Iya itu ada. Tapi kalau sekarang ini yang kita maksudkan yang dibahas adalah apa? Syiah Rafidah yang ada di Iran sana. Maka sekali lagi hati-hati. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Lianna ba'dhan nas ya'ti ila kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fayara anna qala fi mawatin katsira hada min usluddin wa usluddin taqtadi kadzalik bainama haka ana taqsimaddin ila usul wa furu' bid'ah. Kadang sebagian orang membawakan sebagian ucapan Ibnu Taimiyah untuk mengingkari pembagian agama menjadi cabang agama, prinsip agama, padahal yang beliau maksud hanya apa? Tadi, yang membedakan untuk mengkafirkan masalah usuluddin, furu'uddin, nggak ada masalah at-takfir. Ini keliru. Kemudian kata beliau, padahal Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kesempatan yang lain banyak ucapan beliau yang juga membagi agama menjadi usuluddin dan furu'uddin. Apalagi Ibnu Taimiyah rahimahullah terkenal kalau membahas satu permasalahan tidak satu halaman dua halaman, ya bisa berjilid-jilid. Kadang ya orang yang nggak teliti, nggak paham, ya tidak tahu mana awal mana akhirnya. Kadang beliau menukil ucapan orang lain dikira itu ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka sekali lagi harus betul-betul teliti. Fayakulun Syekhul Islam mutanakid, atau bahkan ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu kontradiksi ucapannya. Tidak, padahal dia yang tidak apa? Paham ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wala yadbit kalamahu wal haqiqah anamhum madhabatul kalam. Padahal mereka lah yang tidak memahami ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi ya mengatakan, atau Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah mengatakan, qala rahimahullah wa ma adraka 'alil ulama fi jami'i al-ansar. Ya, aku tadi kata Imam Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya kepada ayahku, kepada Abu Zur'ah tentang ajaran-ajaran Ahlussunnah tentang masalah usuluddin dan apa yang mereka peroleh dari para ulama-ulama, ya guru-guru mereka di seluruh penjuru negeri. Hadal amru tsani fi hadir risalah asy-syarifah. Ini pembahasan yang kedua dalam kitab yang mulia ini. Wa huwa dzikru makana alai ulamaul amsar. Bahwasanya putranya Imam Abu Hatim bertanya tentang ajaran para ulama-ulama yang dua ulama tadi, Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian, belajar kepada para ulama-ulama tersebut. Inilah
silsilah dakwah as-salafiyah. Dakwah salafiyah hanya mengikut para ulama-ulama as-salaf. Dan ini juga membantah ucapan ahlul bid'ah yang menuduh bahwasanya kita hanya mengikuti ajaran Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan ini yang sudah pernah kita isyaratkan dari awal. Bahwasanya dakwah salafiyah itu silsilah dari ulama as-salaf. Ini diantaranya. Abu Hatim Ar-Razi itu akan menyampaikan ajaran guru-guru beliau. Dan sampai nyambung kepada para sahabat ataupun para tabi'in ataupun para tabi'u at-tabi'in. Intinya Ibnu Taimiyah rahimahullah diikuti karena beliau mengikuti ulama as-salaf. Dan kalau di Surabaya pernah kita membuktikan, ya, kita ngajar kitab Aqidah Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah dan kita sandingkan dengan ucapan-ucapan ulama-ulama yang jauh sebelum beliau. Seperti tadi, kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Sama persis, tidak ada bedanya. Ya, tidaklah kita mengikuti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Tidaklah kita mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kecuali karena keduanya mengikuti ulama as-salaf. Coba buktikan sendiri. Ya, buka kitab ulama salaf, buka kitab beliau. Ya, sekali lagi, dan juga pernah kita di TV Roja mengajarkan akidah, ya, akidah Ahlussunnah versi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, sama persis. Ya, sekali lagi, ini yang harus disampaikan kepada umat. Ya, dakwah salafiyah hanyalah mengikut apa yang disampaikan oleh ulama as-salaf. Ini yang disampaikan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur Razian, sama dengan ulama salaf sebelum mereka. Kemudian kata beliau, zikru makana alai ulamul amsar wa syuyukhu al-sunnal kibar alladaini adrakahum hadanil imaman al-kabiran. Jadi sekali lagi, Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi bertanya kepada ayahnya dan kepada Abu Zur Ar-Razi tentang akidah ulama-ulama sebelum mereka. Sekali lagi, ini pelajaran berharga bagi kita. Bahwasanya salaf itu adalah suri toladan bagi kaum muslimin. Dan kita sampaikan tadi, salafi itu adalah nisbat kepada ulama salaf. Yang mau mengikuti jejak salaf dinamakan apa? As-salafi. Ya, sekali lagi, as-salafi. Makanya kalau mau menimbang ini salafi atau bukan, lihat akidahnya. Ya, karena apa? Tidaklah salafi itu kecuali mengikuti manhaj akidah apa? As-salaf. Kalau sudah akidahnya menyimpang, sudah menyelisih akidah salaf, ya bukan apa? Salafi. Meskipun ada stempelnya apa? Nah, ya sekali lagi, nama tidak merubah apa? Hakikat. Ya, apalagi sudah nggak mau menisbatkan, menyimpang lagi. Paham dong? Nah, intinya as-salafi itu adalah penisbatan kepada as-salaf, yaitu utama dalam bab al-aqidah. Tanpa meremehkan pembahasan agama yang lain. Tapi sekali lagi, dalam Islam ada skala prioritas. Kemudian wahada yadullu ala ijma' ahlussunnah wal jamaah ala hadil aqid. Dan dari ucapan Imam Abdurrahman Abi Hatim tadi menunjukkan akidah ahlussunnah itu adalah ijma' ahlussunnah. Dan ini yang sudah sering mungkin kita sampaikan entah dalam tulisan atau dalam kajian kita. Kalau kita mau tahu ijma' salaf, diantaranya dalam kitab Al-Aqidah. Contoh yang pernah disampaikan oleh muridnya Imam Ahmad yang bernama Imam Harab Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah. Ya, kurang lebih sezaman dengan dua ulama yang kita kaji bukunya ini. Abu Hatim Ar-Razi yang wafat tahun 277, Abu Zur Ar-Razi 264, Imam Harab Al-Kirmani meninggal tahun 280 Hijriah. Masih sejaman dengan mereka ini. Imam Harab Al-Kirmani dalam kitabnya Ijma' Salaf fil I'tiqad. Judulnya saja Ijma' Salaf fil I'tiqad. Di muqaddimah beliau mengatakan
hadza mazhabu a'immatil ilmi, ahlil hadis atau ashabul asar, ahli as-sunnah, al-ma'rufi nabi al-muqtada bihim miladun ashabin nabi sallallahu ila yaumina hadza. Inilah ajaran para imam-imam ilmu, ashabil asar, ahli sunnah yang dikenal berpegang teguh dengan sunnah dari zaman sahabat sampai hari ini. Itu sampai zamannya beliau. Ini adalah apa? Nukilan ijma. Apa yang akan beliau sampaikan di kitab itu merupakan ijma as-salaf. Itu adalah manhaj salaf. Kemudian beliau mengatakan, waman khalafa syai'an min hadil madzahib au ta'ana fiha au abaqa ilaha fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang menyelisihi satu poin dari ijma salaf tentang akidah tadi, atau dia mencelanya, menyinyirinya, atau dia mencela orang yang mengatakannya, maka dia mubtadi'. Ini yang kita sempat sampaikan tadi malam. Ada orang yang sekarang ini ngaku salafi ahlus sunnah tapi pakai akal-akalan. Masa salah satu saja dikatakan keluar dari salafi? Ini ijma yang dinukil oleh Imam Harab Al-Kirmani. Satu prinsip akidah diselisihi, beliau mengatakan mubtadi'. Ya, masa ya satu kesalahan saja mengeluarkan dia dari salafi, padahal kan dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, nggak berlaku. Paham dong? Kalau sudah apa? Salah masalah prinsip akidah. Mengatakan bukan anak. Ini ucapan Imam Harab Al-Kirmani. Dan beliau juga mengikuti ucapan gurunya Imam Ahmad. Yang pernah kita sampaikan kajiannya di sini. Imam Ahmad mengatakan, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khaslatan minha lam yu'min biha wa lam yakulha lam yakun min ahliha. Inilah prinsip akidah Ahlussunnah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan satu prinsip akidah, tidak mau mengatakannya, tidak mau mengimaninya, dia bukan Ahlussunnah. Yang mengatakan bukan kita. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka sekali lagi harus betul-betul waspada dari kesesatan, terutama dalam bab tadi. Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal jamaah. Kata beliau, wa anna hadha huwa alladhi kana syai'an fil amsar qabla dukhuli ilmil kalam. Akidah salaf inilah yang sangat viral di zaman awal generasi umat Islam. Syai'an fil amsar, sebelum munculnya ilmu kalam. Sudah pernah kita sampaikan definisi ilmu kalam, ilmu yang digunakan menetapkan akidah hanya berlandaskan akal. Atau kalaupun pakai ayat, akal yang didahulukan daripada apa? Ayat. Ya, na'udzubillahi min dalik. Ya, mirip dengan ilmu mantik. Ilmu yang katanya untuk mengatur akal seterusnya. Demikian pula dengan ilmu filsafat. Yang dimaksud ilmu filsafat yang dinisbatkan kepada ilmu agama dan seterusnya. Ini sekali lagi, dulu zaman salaf yang ada hanyalah akidah salaf seperti ini. Seperti misalnya Allah di atas langit. Ini sudah apa? Ijma para sahabat tabi'in sebelum munculnya ilmu kalam. Kemudian kata beliau, wa hadza muhimun jiddan li'annal mubtadi al-yawm yaqulun innama taquluna innau kalamu ahli sunnah wal jamal qailuna bi qalilun. Kita harus tahu, yang kita ajarkan, yang kita pelajari sekarang itu akidah salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in. Dan mereka hanya tahu akidah yang akan disampaikan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian. Gak ada akidah yang lain. Ini kita harus ketahui agar kita tidak tertipu dengan ucapan ahlul bidah. Ahlul bidah mengatakan kalian sekarang itu minoritas. Kami Asy'ariyah ataupun yang semisal dengannya mayoritas. Dan kata mereka, as-sawadul a'zam itulah Ahlus Sunnah. Mayoritas itulah Ahlus Sunnah. Kalau mayoritas itu namanya Ahlus Sunnah,
Ya, kalau ukurannya mayoritas itu namanya kebenaran, maka di Iran yang benar adalah apa? Hah? Khomeini tadi benar? Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi hanyalah orang-orang yang jahil murakkab, pengikut hawa nafsu untuk melegalkan kesesatan mereka dan untuk membantah kebenaran yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah. Mayoritas bukan dalil akan apa? Kebenaran. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, kalau mereka mengatakan, ya ajaran kalian ini nggak ada yang mengikutinya sekarang. Kita katakan cukup bagi kami, para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang mengikuti akidah tersebut. Dan Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia, generasi para sahabat. Dan generasi para tabi'in dan tabi'in. Cukup mereka yang mengikuti akidah ini. Paham? Ya, kita nggak butuh apa? Mayoritas manusia. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wa inna masyai masalan al-as'ariyah au nahwu dzalik. Nakul inna hunaka amrain adimain min idrakihima fi hadal amr. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada dua poin penting dalam ungkapan Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi tadi. Yang pertama, annalladzi kana syai'an fi amsaril muslimin fi sadril Islam fi khairi ahli Islam huwa aqidatu Ahlussunnah wal Jamaah. Dahulu yang viral adalah akidah salaf ashabil hadis. Seperti yang diungkapkan oleh tadi Imam Harb Al-Kirmani, akidah salaf yang disampaikan oleh dakwah salafiyah sekarang itu adalah akidahnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hanyalah mengikut kepada ajaran para as-salafus saleh. Bahkan beliau juga pernah berkata, al-i'tiqad laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan karanganku, bukan karangan orang yang senior dariku. Wa inna ma yukhadul i'tiqad min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa ma ajma' alaihi salaful ummah. I'tiqad akidah hanya diambil dari qaul Allah, Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salaf. Naam, wujidat firakun min akhir zaman sahaba kal khawarid wal qadariyah lakin lam yakun lahum sya'nun. Betul, di akhir-akhir zaman sahabat muncul kelompok-kelompok sesat seperti khawarid, kelompok al-qadariyah, ya, namun mereka ini tidak istilahnya anggap oleh para al-ulama atau mereka pun dikeluarkan dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Wa kada syai'il muntashir akidatu ahli sunnah wal jamaah. Dan tetap akidah ahli sunnah masih sangat viral di zaman para sahabat tersebut. Ya, intinya sekali lagi, kalaupun ada yang mengatakan akidah salaf sekarang ini nggak laku atau nggak banyak pengikutnya, kita katakan tidak ada masalah. Cukup para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang apa? Ya, mengikuti akidah tersebut. Itu adalah akidah mereka dan Rasul telah merekomendasi mereka khairun nasi qarni dan seterusnya. Idan al-aslu huwa intishar akidati ahli sunnah wal jamaah. Maka hukum asalnya itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Wal amru tsani anna akidah ahli sunnah wal jamaah intasharat bil ilmi wal burhan. Perlu diketahui, akidah ahli sunnah wal jamaah itu menyebar berdasarkan ilmu dan keterangan atau al-hujjah. Ini harus juga dipahami oleh setiap yang mengaku ahli sunnah. Bahwasanya kita harus dalam berakidah, bermanhaj, beragama didasari oleh al-ilmu. Al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu adalah qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah. Maka hati-hati ya postingan atau apalah share-sharean di medsos. Jangan asal apa, karena gelarnya doktor, profesor, atau dia lulusan Timur Tengah, ya, atau karena dia retorikanya indah, bahasanya menyentuh hati, kemudian langsung diterima begitu. Tidak.
timbang dengan ilmu, yaitu apa? Qala Allah, qala Rasul, wa qala apa? As-sahabah. Ya, jangan sekali lagi tertipu dengan gelar atau retorika yang indah atau karena followernya banyak atau centang biru, centang hijau. Ya, lihat qala Allah, qala Rasul, wa qala itu sebagai apa? Barometer urusan agama. Ahlus sunnah tadi akidahnya didasari oleh al-ilmu. Menyebarnya dengan apa? Al-ilmu. Ya, bukan sekedar apa? Qila wa qal. Ya, sekedar retorika yang indah hanya berdasarkan tadi postingan-postingan yang banyak followernya, tidak. Namun al-ilmu itu sebagai pembeda. Contoh tadi, kapan orang itu keluar dari salafi? Kapan orang itu keluar dari ahlus sunnah? Didasari oleh ilmu. Kan sekarang banyak. Salafi itu bukan perusahaan. Ada yang asal mengeluarkan. Iya, tapi salafi didasari oleh ilmu. Salafi tahu fulan bukan dari ahlus sunnah dengan ilmu. Apa ilmunya? Yaitu tadi. Kata Imam Harab Al-Kirmani, kata Imam Ahmad, yang keluar dari ahlus sunnah, yang menyelisih prinsip ahlus sunnah. Sekali lagi, ahlus sunnah terang, ahlus sunnah tegas, ahlus sunnah jelas. Ya, tidak ambigu, tidak samar-samar. Sekali lagi, ilmu yang mengeluarkan orang dari apa? Ahlus sunnah, dari as-salaf. Kapan orang itu keluar dari ahlus sunnah? Kalau menyelisih prinsip ahlus sunnah, meskipun satu. Sekali lagi, meskipun satu kesalahan, kalau itu berkaitan dengan prinsip ahlus sunnah, ini sekali lagi bukan ucapan, bukan pendapat kita. Ini ijma' as-salaf. Ya, yang keluar dari ahlus sunnah, yang menyelisih satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Akidah ahlus sunnah itu tersebar dengan al-ilmu wal burhan, dengan dalil, dengan hujjah. Ya, makanya ahlus sunnah itu dari dulu sebetulnya terkenal dengan kekuatan hujjahnya, kekuatan dalilnya. Ahlul bid'ah tidak bisa mengalahkan ahlus sunnah karena dalil ahlus sunnah kokoh, kuat. Qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah, ini ijma' salaf, ini referensinya. Bukan postingan yang hanya apa? Berdasarkan halusinasi. Ya kan sekarang luar biasa. Ya, halusinasi. Berfatwa hanya apa? Berdasarkan akal otaknya semata. Seperti tadi. Masa salafi hanya satu kesalahan dikeluarkan dari salafi. Salafi kurang 1%. Ya, kata-kata apa? Masa bukan di sini, di dapur. Hah? Ini kadang akal-akalan sekarang ini yang bermain. Ya, padahal sekali lagi jelas kalau kita belajar akidah salaf, prinsipnya jelas. Yang menyelisih salaf, ya meskipun satu dalam bab akidah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sekali lagi, akidah salaf berdasarkan dalil, agama ajaran ahlus sunnah berdasarkan al-ilmu. Maka sekali lagi, postingan apapun timbang dengan al-ilmu, dan ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Namun sangat disayangkan sekarang muncul orang-orang yang ya istilahnya gatel kalau nggak nge-share, gatel kalau tidak apa posting. Pokoknya apa yang muncul di otaknya diposting, ya nanti ya berapa saat dihapus, nanti diposting dihapus, ya post-push. Paham? Nah, ahli mencela-mencela juga. Naudzubillah min dzalik. Dan sudah kita sampaikan ciri ahlus sunnah. Ya, kalau antum masih ingat, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam bukunya ini, ya, kata beliau, annahum ma'akaunim ala ittifaq wa itilafhum alus sabat. Ya, mereka ahlus sunnah, ciri khasnya, mereka sepakat di atas kebenaran, sepakat di atas akidah salaf, dan mereka ahlus sabat. Ya, orang yang kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mencela-mencela dalam bab terutama al-aqidah ataupun manhaj. Kata beliau, wala zalat tasyi'u bil ilmi wal burhan. Dan senantiasa akidah salaf itu menyebar dengan ilmu dan keterangan dan referensi yang jelas. Amma aqidatul asy'ariyah wa amsalihim fa inna masya'at bi quwwatis sultan. Adapun bedanya dengan akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah itu menyebar dengan kekuatan senjata, kekuatan
penguasa. Ya, di antaranya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika dia bisa menguasai dunia, dia yang menyebarkan akidah Asy'ariyah dan membumi hanguskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sekali lagi yang harus dipahami. Ya, sekali lagi, kalau mereka berkuasa, ya luar biasa akidah Ahlussunnah akan dihanguskan oleh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan hasutan-hasutan kelompok-kelompok ya ahlul kalam, ahlul bidah, beliau dimasukkan penjara karena mereka enggak sanggup menghadapi hujah-hujah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, makanya salah satu ciri khas ahlul bid'ah, mereka ini isti'anatum bisalatin. Dalam syarah kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad oleh Syekh Walid Syekhin Nasr, beliau menyantumkan ciri-ciri al-bid'ah. Kalau mereka kalah hujah, mereka menghasut penguasa untuk menangkapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka bangkrut hujah, maka tadi caranya dengan kekuatan. Itulah bedanya akidah Ahlus Sunnah dengan akidah al-bid'ah. Haitsu tabanna salatin fil ard. Ketika penguasa-penguasa pada waktu itu menguasai bumi, maka mereka memaksa orang untuk mengikuti akidah mereka. Sama dengan akidahnya Jahmiyah Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Ketika mereka berhasil menghasut penguasa Al-Ma'mun, maka dijadikan akidah kufur, akidah Al-Quran makhluk sebagai undang-undang negara. Yang nggak mau mengikuti dipenjara, siksa dan seterusnya. Adapun akidah salaf ashabul hadis ini menyebar dengan ahli ilmu. Makanya terus harus seorang dai salafi semangat untuk menyampaikan akidah as-salaf, dan itu ciri khas mereka. Sebagaimana kata Syekh Abdullah bin Ubailan dalam Syarah Syarhus Sunnah, beliau mengatakan min khasais wa mumayyizati Ahlus Sunnah. Di antara ciri khas karakteristik Ahlus Sunnah, hirsuhum ala nasil akidati sahihah. Semangat antusias mereka dalam menyebarkan akidah as-sahihah. Warad alal mukhalifin wal mubtadi'in. Dan membantah orang yang menyimpang serta ahli al-bidah. Sudah habis? Kok di alarm? Ini kekuatan sultan ini. Lanjut apa cukup? Lanjut. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau lagi, wa furidat 'alan nas fardhan kama yudrik hada man yadrus tarikhal firaq. Ini semuanya kita ketahui kalau kita belajar sejarah kelompok-kelompok sesat. Intinya tadi, ahlul bidah mereka menyebarkan akidah mereka lewat kekuatan penguasa. Wasir ittifaqi Ahlus Sunnah wal Jamaah fil aqidah wahdatul masdar wal marja'. Kemudian beliau membahas rahasia kenapa akidah Ahlus Sunnah itu satu, tidak berbilang, tidak berubah-ubah, karena referensinya, pedomannya satu, yaitu kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ajaran kelompok ahlul bid'ah seperti misalnya antara Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah beda-beda. Contoh Jahmiyah, mereka mengatakan Allah ada tapi nggak punya nama, nggak punya sifat. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, nggak punya sifat. Kelompok Asy'ariyah mengatakan Allah punya sifat 7. Kenapa kok mereka berbeda-beda? Karena dalil mereka akalnya Jahmiyah nggak sama dengan Mu'tazilah, nggak sama dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah juga sama. Yang mutaqaddimin dengan mutaakhirin berbeda-beda. Yang ulamanya awal dengan yang sekarang berbeda-beda. Kenapa? Karena dalilnya mereka akal. Paham dong? Adapun Ahlus Sunnah dalilnya satu. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah fis sama. Sepakat dari dulu sampai detik ini. Nggak ada perbedaan sama sekali. Kalau mereka berbeda-beda, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu, ada yang mengatakan Allah bersatu dengan hamba-hambanya dan seterusnya.
Ini ahlul bidah berbeda-beda. Ahlus sunnah akidahnya apa? Satu dan tetap satu selama-lamanya. Contoh masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Insya Allah akan ada pembahasannya dalam kitab ini. Demikian pula yang sudah kita lewati dari akidah Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya asam wa ta'ali amiril mu'minin. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini adalah usul ahli sunnah. Yang tidak meyakini akan kewajibannya, dia khawarij sesat. Maka harus apa? Tetap dipegang erat. Siapapun pemimpinnya selama dia muslim, perintahnya tidak bermaksiat, wajib ditaati. Yang mengatakan tidak wajib mentaati, ini mubtadi. Ya, sebagaimana kata Imam Ahmad tadi. Maka hati-hati dengan orang yang dulunya mengatakan wajib, sekarang masa dikit-dikit taat. Naudzubillahi min dzalik. Ini orang yang apa? Ya, mencela-mencela ciri khas alil bidah, ciri khas ya ahlu sesat, demikian. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman, "I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah kesesatan yang nyata kalau engkau mengingkari apa yang engkau anggap baik dahulunya atau engkau menganggap baik yang dulunya engkau apa? Ingkari. Iyyaka wat talawun. Jauhkanlah dirimu dari mencela-mencela, pelin-pelan, berubah-ubah, terutama dalam bab akidah wal manhaj fa inna dinallahu wahid. Karena agama Allah itu satu. Yaitu tadi berdasarkan qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau fal masdar kitabullah wa sunnatur rasul sallallahu. Intinya referensi Ahlussunnah satu Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak mungkin dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada kontradiksi atau mencela-mencela atau pelin-pelan. Makanya Ahlussunnah tetap kokoh, konsisten, istiqomah di atas satu akidah. Wal marja sahabatul Rasul sallallahu. Demikian pula referensi mereka dalam beragama adalah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza wujidat wahdatul masdar wa wahdatul marja la budda min an yaqa'al ittifaq. Kalau sudah referensinya satu, maka akan ada kesatuan dalam al-aqidah wal manhaj. Kalau ada yang menyelisihi, maka dia telah menyelisihi qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu. Kama la yasugul khilafi. Ya, kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau dalam masalah akidah, kalau sudah ijma, nggak boleh ada perselisihan sama sekali. Ya, sekali lagi, ini yang harus ditekankan. Kalau sudah masalah ijma salaf dan prinsip akidah salaf, itu ijma salaf, maka tidak boleh ada khilaf. Apalagi yang mengaku Ahlussunnah, mengaku salafi. Seperti tadi, masalah wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermasalah, enggak boleh ada khilaf. Ya, sekarang ini muncul seperti ahlul kalam tadi. Oh, kita taat kalau ada kemaslahatan. Naudzubillahi min dzalik. Ini menyelisih ijma as-salaf. Enggak ada salaf yang mengatakan demikian. Salaf mengatakan tadi, kata Imam Ahmad, wasam wa ta'ah li amil mu'minin. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Enggak ada kata-kata atau syarat kalau ada apa? Kemaslahatannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka harus ditegaskan sekali lagi, ini prinsip akidah salaf, tidak boleh ada khilaf. La yasughul khilaf fi. Wa hadza makana bain ahli sunnati wal jamaah. Inilah yang selayaknya dipegang erat oleh ahli sunnah wal jamaah. Lanjut apa cukup? Mana panitia? Atau soal jawab? Saya jawab. Baik, silakan kalau ada yang menjawab. Tafadhalu. Silakan. Assalamualaikum. Mengenai tadi yang masalah Iran itu ada yang mengatakan Irak. Iran dan bahwa bagaimana pada ahli sunnah wal jamaah, pun ada yang sesat dan ada yang tidak sesat, tapi juga ada yang sesat, Ustaz. Jadi kita tidak pukul rata tapi ini sudah kita jawab tadi. Yang kita bahas fokus Syiahnya Rafidhah yang ada di Iran. Contoh tadi sudah jelas.
Khomeini mengatakan Nabi Muhammad biang kerok perpecahan umat. Umar bin Khattab, Abu Bakar dituduh kafir. Kitabnya ada, ya. Kitab Kashfu Al-Asrar yang mengkafirkan Abu Bakar wa Umar kafir. Maka apa? Antum hukumi Syiah Iran Rafidhah kafir atau tidak? Hah? Yang mengikutinya? Ya sudah. Sama ada juga kata-kata, apakah yang di Iran semuanya kafir? Maka kita tanya, Amerika kafir enggak? Hah? Kafir. Di Amerika kafir semua enggak? Apa bedanya? Paham Pak ya? Ya, karena kita menghukumi alal ghalib, al-hukmu alal ghalib. Menghukumi secara apa? Sensus, kalau mau disensus, berapa persen yang ya seperti Khomeini di Iran sana? Paham Pak ya? Nah, kebanyakannya seperti itu atau seperti Ahlussunnah? Paham dong? Sama dengan Amerika. Antum nggak boleh mengkafirkan Amerika karena di situ juga ada apa? Kan nggak semua di Amerika kafir, berarti apa? Nggak seperti itu kaidahnya. Paham dong? Nah, kemudian ya sudahlah, sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, katakanlah mereka Muslim. Ini contohnya, ilustrasinya, ada orang Muslim, ya, tapi dia pembegal, Pak. Paham Pak ya? Pembegal. Yang dibegal orang kafir, Pak. Misalnya. Atau orang Muslim, ya sudah, yang dibegal. Korbannya orang Muslim, dibegal orang Muslim. Kemudian polisinya kafir, Pak. Antum bela polisinya, pembegalnya, Pak. Hah? Yang antum dalam ya sejarah sekarang kan sudah terang benerang. Biang kerok, ya, kekacauan di Timur Tengah siapa? Iran. Di Lebanon, di Irak, di Suriah, paham? Di Yaman. Biang kerok siapa? Paham dong? Seandainya ada orang kafir, misalnya tadi, perumpamaannya, jangan dibalik. Mereka biang keroknya sekarang. Paham dong? Kemudian juga, ingat, Syiah Rafidhah punya akidah taqiyah. Nggak sadar-sadarkah kita dengan apa? Nah, akidah mereka. Apalagi yang mengaku pengikut Syafi'i. Kok membela mereka? Sedangkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa asyadda zuran minar Rafidhah. Belum pernah aku melihat pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta, bersaksi palsu dibandingkan Syiah Rafidhah. Dan dalam sejarah mereka selalu di belakang orang-orang apa? Random? Maka intinya sekali lagi, kalau Ahlussunnah wal Jamaah terang-terangan ya mengatakan mereka musuh Islam sejak dulu sampai hari kiamat. Random? Nah, apalagi dengan akidah apa? Taqiyah mereka. Dan ini salah satu pembeda Ahlussunnah dengan kelompok Harokah. Ikhwan Muslimin. Sejak dulu mereka memang rangkulan dengan Syiah Rafidhah. Ya. Anda punya buku berkaitan dengan istilahnya dikroyat, kenangan-kenangan dengan Hasan al-Banna. Itu ditunjukkan bahwasanya Hasan al-Banna sejak dahulu ingin untuk adanya takrib baina sunnah wa syiah. Pendekatan antara sunnah dengan syiah. Itu program Ikhwan Muslimin sejak dahulu. Sampai detik ini muncul Hamas di Palestina. Itu cabangnya Ikhwan Muslimin di Palestina. Gabung dengan Iran. Sekali lagi nggak aneh. Itu akidah mereka. Ahlussunnah nggak mau. Karena apa? Sudah jelas beda akidahnya, rukun imannya, beda syahadatnya, beda juga apa? Ajaran agama mereka dengan Ahlussunnah. Random apalagi dengan taqiyah mereka. Random. Nah, baik. Ada lagi dan tidak ada kelaziman kalau kita membantah mereka berarti kita apa? Kita mendukung Yahud. Ya, kita katakan sebagaimana firman Allah, inna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asyraku. Sesungguhnya orang yang paling keras permusuhannya, yang paling sengit permusuhannya dengan orang-orang yang beriman, orang Yahudi
dan orang-orang yang berbuat syirik. Kata para ulama, Rafidhah asyraku, orang-orang musyrikin. Yahudi dan musyrikin, satu apa? Satu kolam, satu komunitas. Paham? Nah, maka kita barok berlepas daripada mereka semuanya. Qatalahumullahu jami'an. Nah, tadi ada yang mau tanya? Nah, sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selain Syiah Rafidhah, itu kan ada Syiah yang lain. Si B. Yang katanya derajatnya beda. Sikap kita dengan di luar Syiah Rafidhah ini gimana? Karena indikasinya di sekitar kita pun ada. Nah, tab ini sudah kita isyaratkan tadi. Ya, kalau mau kita jelaskan agak sedikit terperinci. Syiah ya itu ada 3 secara global. Ya, Syiah Batiniyah ini sepakat ulama mengatakan mereka kufar seperti Bashar Assad. Ya, dia pengikut Syiah Batiniyah An-Nusairiyah yang menuhankan Ali dan seterusnya. Ya, banyak kekufurannya. Bahkan Syekh Ali bin Hasan dulu pernah ditanya, apakah Bashar Assad boleh kita kafirkan? Kata beliau, nggak perlu dikafirkan. Karena sudah kafir. Paham Pak ya? Nah, ya, itu Syiah Nusairiyah, ya, Batiniyah, dan juga Syiah Batiniyah banyak sektanya. Ada Durus, Koromito, dan seterusnya. Kemudian yang kedua Syiah Rafidhah. Ya, meskipun agak lebih ringan daripada Syiah Batiniyah, cuma tadi banyak ulama-ulama salaf yang mengkafirkan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga Syiah Zaidiyah. Ya, mereka ahlul bidah, tapi enggak ya, sekali lagi sama dengan Syiah Rafidhah dalam tingkat kesesatannya sampai derajat kufur. Tetap kita meyakini mereka ahlul al-bidah. Ya, sekali lagi ini perlu dipelajari lagi apa ajaran Syiah Zaidiyah, ya, apa Syiah Rafidhah. Cuma tadi intinya Syiah Rafidhah ciri khasnya mengkafirkan para sahabat ya kecuali sedikit sekali, atau mengkafirkan Abu Bakar wa Umar. Dan rata-rata ya kebanyakan Syiah di dunia sudah masuk dalam kategori Syiah Rafidhah. Ya, apalagi antum lihat di YouTube bagaimana? Ya, pernah kita dengar seseorang ditanya, apakah hukum orang yang mendoakan Abu Bakar, Umar, Utsman dengan radhiyallahu anhum? Dia mengatakan kafir, mulhid. Paham? Kita dikafirkan oleh apa? Mereka. Nah, itu rata-rata yang muncul demikian. Paham Pak ya? Allah Ta'ala alam. Nah, demikian pula yang di negeri kita. Ya. Kita dulu pernah membahas panjang lebar buku yang berjudul, kalau bahasa Indonesianya, Pendirian Ulama Sunni Terhadap Akidah Syiah. Ditulis oleh salah satu ustadz dari Jawa Timur. Ya. Beliau ini langsung menghadapi tokoh Syiah pertama di Indonesia. Ketika muncul revolusi Khomeini. Ya. Akidahnya sama dengan Khomeini. Paham Pak ya? Itu awal munculnya Syiah Rafidhah di Indonesia sama dengan Khomeini. Paham? Dan alhamdulillah waktu itu kita sempat membaca surat menyuratnya antara dia dengan tokoh Syiah pertama di Indonesia. Paham Pak ya? Ya sudah kurang lebih gambarnya sama Pak. Paham Pak? Nah, wallahu ta'ala alam. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bertanya, tapi bukan tentang Syiah lagi, Pak. Si B. Pak Ustadz, ini pertanyaan ketidaktahuan saya, Pak Ustadz. Tadi terkait dengan mantik dan kalam, Pak Ustadz. Nah. Bahwa itu merupakan suatu perbuatan bid'ah. Nah. Karena salah satunya memasukkan hal-hal di luar Islam, terutama budaya asing Yunani, menempatkan akal di atas wahyu, Pak Ustadz. Nah. Pertanyaannya, bagaimana terkait dengan surat-surat di dalam Al-Quran, misalnya surat Ali Imran ayat 190, 191, yang memerintahkan kita untuk berpikir, juga dengan surat An-Nahl, Al-Baqarah ayat 4, di mana salah satunya tadi surat Ali Imran tentang penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam, maka kita tetap harus berpikir. Syukran. Wa iyyakum, jazakumullah khairan. Baik, ini sudah sering kita sampaikan, kalau kita kasih judul bab Ahlus Sunnah pertengahan dalam bab akal atau menggunakan akal.
Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Di antaranya dalam menyikapi akal. Ahlussunnah tidak meninggalkan akal 100% dan tidak menjadikan akal sebagai tolak ukur kebenaran 100%. Pertengahan, menempatkan akal pada tempatnya. Akal ya, kalau versi orang-orang yang meninggalkannya 100%, ya seperti kelompok musyrikin, seperti Syiah Rafidhah sudah. Bagaimana mereka menuhankan Husain, ya Husain, ya Husain. Bagaimana mereka naudzubillahi min dzalik, ya melecehkan Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bagaimana mereka mengkafirkan Abu Bakar wa Umar, padahal Abu Bakar wa Umar sahabat kentalnya Rasulullah SAW. Ya, sedangkan Rasul mengatakan almaru ala dini khalili. Seseorang tergantung agama sahabat. Kalau Abu Bakar jelek, itu otomatis siapa yang jelek? Rasul saya salah. Gak mikir tak mereka ini. Aisyah dikafirkan, bahkan divonis masuk neraka. Padahal Allah mengatakan al-khabithatu lil khabithin. Wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Berarti juga menuduh apa? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi orang yang nggak waras akalnya. Paham dong? Yang menanggalkan akal. Orang-orang yang menyembah sapi dan sebagainya. Nggak pakai apa? Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini Ahlussunnah jauh dari orang-orang yang tidak pakai akal 100% ditinggalkan akalnya. Lawannya tadi, ini yang kita bahas tadi. Ahlul kalam, ahlul bidah. Mereka kita salahkan bukan sekedar karena mereka menggunakan akal, tapi karena mereka apa? Mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Contoh, ayatnya jelas, hadisnya jelas, ijma salaf jelas. Allah fis sama, Allah di atas langit. Ar-Rahman alal asistawa. Allah tinggi di atas arsy. Akal ini ahlul kalam. Ini yang kita bantah, ini yang kita bahas. Kata mereka, wah, gak masuk akal Allah di atas langit. Kalau Allah di atas langit, berarti Allah butuh apa? Butuh tempat, butuh arsy, butuh langit. Berarti arsy-nya itu lebih besar. Ini namanya apa? Ya, akal digunakan menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Akal digunakan mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ijma asar. Ini yang kita apa? Larang, kita bantah, kita apa? Celah. Paham dong? Paham sampai di sini? Mereka mengatakan, masa, ini yang kita pernah dengar juga. Masa gara-gara nggak cingkrang masuk neraka. Rasul yang mengatakan dalam Sahih Bukhari, kitab tentang masalah pakaian, al-libas. Rasul mengatakan, ma'asfala minal ka'bain mal izar fa finnar. Yang menutupi mata kaki dari sarung atau celana, dari kain, maka tempatnya neraka. Rasul yang mengatakan, bukan kita. Akal. Ya, sekali lagi apa? Mengalahkan as-sunnah. Paham dong? Ini yang kita celah. Akal sebagaimana versi Ahlussunnah ditundukkan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau akal sesuai Al-Quran dan Sunnah, kita pakai. Kalau akal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tinggal. Ini pertengahannya apa? Ahlussunnah. Tidak menuhankan akal, tidak menanggalkan apa? Pertengahan. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah tadi dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Ini akal yang sehat yang wajib digunakan untuk apa? Mentauhidkan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk ini akal yang wajib diterapkan. Bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka ia karena bodoh, maka jangan menyembah wali yang mati, jangan menyembah nabi, karena mereka nggak bisa menciptakan langit dan itu akal yang dipakai oleh ahlu. Paham ya? Sekali lagi, akal tidak ditinggalkan 100%, digunakan kalau mendukung, mengikuti Al-Quran dan
sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Nah, ada lagi? Atau cukup? Hah? Cukup panas? Enggak lah, saya masih dingin dah. Nah, cukup atau lanjut? Hah? Baik, aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.